Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin kembali mendapatkan koreksi dan pada akhirnya berhasil untuk membuat lower low baru seperti apa yang sudah kita jelaskan di salah satu senario di video kemarin. Nah, saya mau bahas di video hari ini, kemudian apa artinya, apakah berarti Bitcoin sekarang akan flip ke arah bearish trend untuk short term, ataukah kita akan melihat sesuatu yang berbeda, yang mungkin akan membuat apa yang kita lihat kemarin itu hanya sekedar fake out. Jadi kita bakalan bahas itu di video hari ini, diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,41 triliun dolar atau turun sekitar 0,33%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya dominan berwarna merah walaupun ada beberapa yang hijau. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 3,87% ke 8,12 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, walaupun kita memang melihat Bitcoin pergerakannya beberapa waktu belakangan tidak terlalu exciting, kita cenderung hanya terkonsolidasi di area range 60-70 ribu dolar selama beberapa bulan terakhir. Tetapi kalau misalnya kita lihat data akumulasi, di sini ada Bitcoin inflows to accumulation addresses. Jadi menunjukkan bahwa ada akumulasi di belakang layar yang sedang terjadi. Kita melihat akumulasinya justru mengalami spike yang lumayan tinggi, teman-teman, ketika Bitcoin mendekati area 70 ribu dolar. Dan itu cukup menarik menurut saya. Bahwa walaupun harga Bitcoin sudah naik lumayan tinggi, gitu ya, jika kita bandingkan dengan bottom bear market di kurang lebih 16 sampai 17 ribu, tapi itu tidak mengubah gitu ya tindakan dari para whales yang sudah melakukan akumulasi bahkan dari bear market di tahun 2022. Bahkan akumulasinya justru angkanya lebih besar di kurang lebih area 70 sampai 60 ribu dibandingkan ketika Bitcoin di angka 30 sampai 40. Oke. Jadi sementara mungkin sebagian besar orang panik melihat Bitcoin itu mengalami koreksi dari yang 70 ribu kembali down ke 66 ribu, tetapi masih banyak rupanya yang mau membeli gitu, dan ini bisa menjadi salah satu trik gitu ya bagi para whales mungkin untuk menyebarkan FUD atau mereka mungkin mengatur dari segi price action gitu ya untuk membuat para retails panik kemudian menjual barang-barangnya. Itu bisa menjadi liquidity untuk para whales yang mau masuk. Ingat teman-teman bahwa kalau misalnya para whales mau membeli, angkanya kan tidak kecil ya. Bitcoin yang mereka mau beli itu biasanya ribuan angkanya. Sehingga mereka perlu orang yang mau menjual. Kalau nggak ada yang mau menjual Bitcoinnya, ya mereka nggak bisa. Ataupun kalau mereka memaksakan membeli, maka mereka pasti akan membeli dengan harga yang terlalu mahal. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bisa melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menyebarkan FUD gitu ya. Atau yang kedua, mereka bisa dengan sengaja menekan harga Bitcoin, oke, dan membuat price action yang bearish. Sehingga kemungkinan kebanyakan retail juga bakalan panic selling. Nah, ketika mereka melakukan panic selling, artinya kan di order book banyak yang mau jualan gitu kan. Nah, itulah saat dimana whales pelan-pelan mulai masuk, 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 dan masuk. Nah, sehingga orang-orang yang jualan biasanya ketika fase kapitulasi ya, ketika kita melihat ada drop yang sangat tajam sebelum pada akhirnya kita recover, nah itu menjadi liquidity untuk para whales yang mau masuk gitu. Nah, jangan sampai teman-teman termasuk salah satu orang yang menjadi liquidity para whales. Kalian menjual persis di bottom hanya untuk melihat harganya kembali naik. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Bitcoin telah menyelesaikan short term correction-nya di sini dan kembali akan naik, tapi saya cuma pengen ingatkan bahwa kalau kita melihat time frame besar, teman-teman, Bitcoin itu masih stay di kurang lebih range konsolidasinya di 60 sampai 70 ribu. Yang menurut saya tidak perlu terlalu kita khawatirkan gitu. Kalaupun kita drop di bawah 60 ribu pun, sampai 50 52 ribu, range-nya 50 sampai 52 ribu, itu juga menurut saya masih normal, kalaupun kita menyentuh ke area tersebut.
Walaupun untuk sementara tentunya masih cukup jauh gitu ya untuk kita membicarakan soal area 50 sampai 52.000 karena kita sekarang masih berada di range 66.000. Hanya terpaut berapa persen teman-teman? Kurang lebih 10% lah dari all time high. Gitu kan? Dan menurut saya gap 10% itu harusnya tidak membuat kalian secara mental itu tergoyahkan. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang sudah membeli dari bottom market di tahun 2022. Ya. Dan juga teman-teman, tidak terbayangkan oleh saya bahwa Pilpres di Amerika Serikat tahun ini akan diwarnai oleh kampanye yang berbau cryptocurrency. Tapi itulah yang terjadi. Donald J. Trump, salah satu kandidat yang akan menjadi calon presiden Amerika Serikat, gitu ya, yang menjadi bakal calon presiden, gitu ya, yang bakalan berkompetisi di tahun ini, itu terlihat gitu ya, menjadikan cryptocurrency sebagai salah satu senjata kampanyenya. Kita sudah tahu bahwa Donald Trump dulunya sebenarnya terlihat cukup kontra terhadap cryptocurrency, tapi pada akhirnya sekarang flip karena mungkin melihat banyak sekali investor di Amerika Serikat yang merasa terganggu gitu ya kebebasannya karena selalu dihadang dari kanan dan kiri oleh regulasi di Amerika Serikat yang mempersulit mereka menjadi seorang investor cryptocurrency di Amerika Serikat. Sehingga itu dijadikan peluang oleh Donald Trump untuk menarik simpati dari para investor cryptocurrency dengan cara dia mulai pelan-pelan flip menjadi pro cryptocurrency. Dan satu tweet yang menurut saya cukup menarik di sini, dia sampaikan, "Vote for Trump. Bitcoin mining may be our last line defense of maybe our last line of defense against a CBDC. Biden's hatred of Bitcoin only helps China, Russia, and radical communist left. We want all the remaining Bitcoin to be made in the USA. It will help us be energy dominant." Jadi intinya teman-teman, kita udah tahu bahwa ada pembicaraan soal CBDC, gitu ya, Central Bank Digital Currency. Dan banyak sekali orang yang menentang CBDC. Kenapa? Karena kalau sampai CBDC benar-benar diterapkan, teman-teman, maka pemerintah bisa mengontrol penuh apa yang terjadi di keuangan kita. Semua yang kita lakukan, transaksi apapun, jual, beli, simpan, dan lain seterusnya, itu bisa ke-track karena bentuknya semuanya digital. Sehingga banyak orang menentang karena ini sepertinya melanggar HAM gitu ya, hak asasi manusia soal kebebasan untuk mempunyai sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya CBDC benar-benar terjadi, tidak ada yang bisa kita tutupi lagi ya teman-teman. Semuanya bentuknya digital, transaksi yang kita lakukan kemanapun itu semuanya bisa kelacak. Nah itu membuat sebagian orang itu merasa kontra terhadap CBDC, dan Donald Trump katanya juga kontra terhadap CBDC. Dan katanya kalau dia yang menang, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah setuju dengan CBDC, dan dia mengatakan Bitcoin mining bisa menjadi garis pertahanan terakhir untuk melawan CBDC. Jadi, ini adalah hal yang sedang terjadi, teman-teman, di belakang layar yang mungkin tidak kalian lihat secara price action, tapi itu sedang terjadi. Bahwa ada seorang calon presiden Amerika Serikat yang menjadikan Bitcoin sebagai alat kampanye. Itu tidak pernah saya bayangkan sebelumnya bisa terjadi di cycle kali ini. Tapi itulah yang terjadi. Dan kemudian, teman-teman, perlu saya ingatkan lagi sebagai perspektif saja bahwa ketika gold ETF di tahun 2004 di-approve, total flow yang terjadi selama 1 tahun itu, di tahun 2004, gitu ya, ketika baru di-approve gold ETF-nya, itu hanya 1,5 billion dollar, teman-teman. Oke? Perlu waktu 5 tahun bagi gold ETF untuk melampaui 10 billion dollar. Di tahun 2008 kita melihat angkanya di angka 11,2 billion dollar. Tetapi untuk Bitcoin, teman-teman, Bitcoin Spot ETF itu hanya memerlukan waktu 5 bulan. 5 bulan saja untuk dapat melampaui angka 10 billion dollar. Bahkan, teman-teman, kita sekarang mungkin sudah di angka belasan gitu loh. Ya kalian bisa melihat gitu ya, walaupun Bitcoin termasuk aset yang belum terlalu lama gitu ya, kita lihat Bitcoin itu dari tahun 2009 hingga sekarang ya kurang lebih 1,5 dekade ya.
Tapi rupanya sudah banyak sekali yang mulai merasa bahwa Bitcoin bisa jadi adalah memang benar-benar digital gold dan layak untuk masuk ke portofolio para investor. At least hanya sebagai alat diversifikasi. Atau bahkan tidak jarang juga sekarang yang sudah all in ke Bitcoin, sudah menjadikan Bitcoin sebagai tabungan mereka sampai kapanpun tidak akan mereka jual dan lain seterusnya. Kalau kalian termasuk yang mana? Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Apa yang sedang terjadi? Nah, pada akhirnya kita melihat Bitcoin berhasil untuk break di bawah area low terakhir, teman-teman. Sekali lagi, itu adalah bagi saya ya, sebuah pertanda bahwa kita telah masuk ke short term bearish trend. Sekali lagi, short term bearish trend. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa memang ini bukan saatnya bagi teman-teman untuk kembali long. Kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan video kemarin harusnya tidak melakukan hal tersebut ya, tidak melakukan long dari sekitaran area di sini. Dan memang kita kemarin membentuk bearish flag, teman-teman. Baik di 4 hour maupun 1 hour, kalian bisa melihat dengan jelas hal tersebut terjadi ya. 1 hour mungkin lebih jelas. Kalau kita membentuk bear flag dan pada akhirnya kita drop down. Nah, jadi teman-teman, yang sekarang telah terjadi adalah kita mendapatkan closing daily candle sudah di sekitaran $66.000. Berarti sudah fix area 67 ribuan kurang lebih itu sudah kita kembali flip menjadi area resistance, teman-teman. Dan sekali lagi, ketika kita sudah membentuk lower low baru seperti ini, gitu ya, maka saya secara pribadi untuk jangka pendek akan flip juga ke arah bearish. Nah, walaupun saya flip ke arah bearish, bukan berarti saya langsung menekan tombol short ya teman-teman. Saya juga memerlukan setup yang rapi dan juga menghasilkan risk to reward ratio yang baik. Nah, kalau misalnya saya mau mencari peluang untuk short sekarang teman-teman, maka salah satu yang mungkin saya tunggu adalah kalau kita bisa kembali mendapatkan retest ke area trendline di sini. Ini menjadi skenario paling ideal menurut saya ya. Bahwa kita kembali mendapatkan ada push di sini, merangkak naik ke atas, dan kemudian nge-retest. Dan ini bisa menjadi peluang mungkin bagi kita untuk mencari peluang untuk short, teman-teman. Apakah kalau misalnya teman-teman mau mencari setup hanya berdasarkan trendline di sini juga boleh, atau kalian mau mencari ada pattern reversal dari sini juga boleh, atau apapun itu yang bisa kalian temukan di sana. Nah, selama area trendline ini belum kita jebol, teman-teman, maka saya harus katakan saya pribadi cenderung short term dalam keadaan bearish. Oke? Selama area trendline di sini tidak kita jebol. Nah, sekali lagi, semua senario datang dengan invalidasi. Nah, invalidasi dari senario ini sesimpel adalah kalau kita sudah breakout dari trendline-nya. Konsolidasi, maka itu bisa menginvalidasi senario bearish saya dan saya flip kembali ke arah bullish. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya harus katakan short term saya berada dalam keadaan bearish. Dan Bitcoin tidak wajib ya, tidak wajib untuk nge-retest ke area di sini sebelum pada akhirnya kita sell off, itu tidak wajib gitu ya. Kita bisa aja hanya mendapatkan pullback yang tidak terlalu dalam, mungkin hanya kembali nge-retest ke area 67.000 sebelum pada akhirnya kita kembali sell off. Nah, saya nggak tahu yang mana yang bakalan terjadi, teman-teman. Saya bukan cenayang, dan saya di sini hanya memberikan kalian semacam gambaran beberapa skenario yang bisa terjadi. Tapi intinya, dengan adanya beberapa indikasi yang saya lihat di sini, maka saya hanya bisa mengatakan short term bias saya adalah bearish. Sehingga kalau biasnya bearish, maka lebih make sense saya mencari peluang untuk short daripada untuk long. Nah, cari peluang untuk shortnya bisa di beberapa tempat, teman-teman. Salah satunya sekali lagi adalah di sekitaran area trendline. Atau yang kedua, kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan memang semacam setup ketika Bitcoin kembali ke area 67.000 di sini, misalnya mendapatkan ada triple top, ada head and shoulder, apapun itu. Kalau tipikal trader yang agresif, mungkin bisa start mencoba dari sana. Karena sekali lagi, pullback-nya tidak wajib sampai trendline. Bisa aja berhenti hanya sampai di sekitaran 67.000, dan kemudian kita kembali sell off. Nah, sell off di sini, teman-teman jangan expect bahwa kita akan sell off terlalu jauh ya, teman-teman.
Karena sekali lagi, ini hanya untuk short term downtrend. Short term downtrend. Dan targetnya kemungkinan adalah di sekitaran 64 sampai 63 ribu dolar. Nah, dari sana kita harus lihat reaksinya seperti apa lagi. Kalau misalnya memang ternyata kita membentuk ada bearish continuation pattern berikutnya di time frame besar, maka ini berarti kita akan melihat Bitcoin kembali ke 60.000 atau bahkan break di bawah 60.000 lagi. Tapi kalau teman-teman yang nekat untuk short di sekitaran area 67.000 dan di area trendline ini, saran saya tidak untuk di hold terlalu panjang. Ketika kita sudah kembali break di bawah lower low yang baru, artinya low terakhir kan di sekitaran 65.000 ya. Kalau misalnya kita sudah sempat break di bawah area tersebut, saya rasa kalian sudah boleh start untuk melakukan taking profit atau bahkan take profit semuanya. Maksimal mungkin di sekitaran 64 sampai 63 ribu itu bisa menjadi target terakhir kalian. TP pertamanya menurut saya adalah sudah di bawah, kalau udah break di bawah 65 ribu, udah boleh start untuk taking profit. Kecuali kalian memang tidak bisa menemukan setup yang risk to reward ratio-nya baik kalau kalian TP-nya di angka tersebut. Berarti kalian harus geser lebih bawah. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita memang melihat ada reaksi yang signifikan dari sekitaran area 64 sampai 63, maka itu bisa menjadi bottom dari short term correction kali ini. Dan kita bisa kembali flip ke arah bullish. Jadi untuk sementara short term-nya saya biasnya masih cenderung ke arah bearish. Long term tentunya tidak ada pertanyaan, itu masih bullish gitu ya. Dan untuk mid term teman-teman, itu akan bergantung pada reaksi Bitcoin di sekitaran area 64 sampai 63 ribu dolar. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.